Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para hadirin hadirat, para sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan-pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembahasan materi tentang alam jin beserta seluk-beluknya. Dan pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang satu pertanyaan dari sobat SR tentang apakah bangsa jin itu bisa merubah bentuk aslinya kepada bentuk-bentuk yang lain, dan bagaimana cara bangsa jin itu bisa merubah bentuk dirinya kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Para sobat dan para pemirsa, ada beberapa riwayat, hadis, keterangan sebagai bukti, sebagai dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya sesungguhnya bangsa jin ini dia bisa merubah bentuk dirinya kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Yang pertama adalah riwayat dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah mendapatkan amanat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakat. Nah, pada saat itu, pada malam hari itu datang seseorang yang mencuri zakat makanan yang telah dikumpulkan dari kaum muslimin yang dijaga oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menangkap seseorang yang telah mencuri dari zakat tersebut. Kemudian ditanya, dan orang ini mengaku bahwasannya dia mempunyai keluarga yang membutuhkan makanan, makanya dia mencuri. Kemudian Abu Hurairah merasa kasihan dan dilepaskannya lagi. Nah, perbuatan ini dilakukan sampai 3 kali. Karena Rasulullah bilang kepada Abu Hurairah, besok pasti dia akan datang lagi. Dan ternyata benar. Besok malamnya orang ini datang lagi untuk mengambil, mencuri makanan berupa zakat yang diberikan dari kaum muslimin yang dijaga oleh Abu Hurairah. Dan sama seperti hal yang pertama, dia mengaku punya keluarga yang harus dinafkahi, dikasih makan, maka Abu Hurairah merasa kasihan dan melepaskan lagi. Dan pada malam ketiga, ketika Abu Hurairah juga menangkap seseorang ini, kemudian ternyata seseorang ini dia mengajarkan kepada Abu Hurairah sebuah kalimat yang kalau kita hendak tidur, mau tidur membacanya, maka dengan izin dan kehendak Allah, Allah akan memberikan perlindungan dan penjagaan kepada kita. Nah, ternyata apa yang diajarkan oleh orang tersebut itu adalah surat Al-Baqarah ayatnya 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Nah, ketika esok harinya Rasulullah bertanya lagi kepada Abu Hurairah, apa yang telah kamu lakukan terhadap tawananmu semalam? Kemudian Abu Hurairah menjawab, saya lepaskan karena saya merasa kasihan dengan orang tersebut. Tetapi orang itu mengajarkan sebuah kalimat yang kalau kami baca ya Rasulullah pada saat akan tidur, maka Allah akan memberikan perlindungan dan penjagaan. Maka pada saat itu Rasulullah bersabda, ama innahu sadaqaka wa huwa kadzubun. Sesungguhnya dia telah mengajarkan kepada kamu kalimat yang benar, kalimat yang hak, meskipun dia adalah pada dasarnya pendusta. Abu Hurairah kemudian bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang itu? Rasulullah bersabda, dzalika syaitan. Sesungguhnya yang datang berturut-turut 3 malam mencuri zakat itu, dia adalah syaitan dari kalangan bangsa jin. Kemudian yang kedua, para sobat dan para pemirsa, dalil atau bukti lain adalah dari peristiwanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah seseorang yang sangat dermawan dan dia sering mensedekahkan berupa hartanya, makanannya kepada fakir miskin pada saat itu.
Nah, suatu ketika Ubay bin Ka'ab ini dia bersedekah kurma kepada fakir miskin. Nah, tiba-tiba dia melihat bahwa kurmanya ini berkurang. Sedangkan di ruangan itu tidak ada seseorang, meskipun tidak jauh dari tempat dia menyimpan kurma ada binatang ternak yang tidak begitu besar. Kemudian Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada binatang tersebut, apakah kamu ini jin? Ternyata binatang ternak itu bisa bicara dan ternyata itu adalah jin. Dan jin itu mengatakan bahwa dirinya ingin juga mendapatkan makanan berupa kurma. Nah, dua keterangan ini, dua dalil ini menjadi satu bukti bahwasannya bangsa jin ini bisa merubah bentuk dirinya kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Risalatul Jinni, beliau menyebutkan sesungguhnya bangsa jin ini dia bisa merubah bentuk aslinya kepada bentuk-bentuk yang lain. Yang pertama, dia bisa berubah atau merubah menjadi manusia tuh, seperti kita. Kemudian bisa merubah dirinya menjadi binatang-binatang seperti kalajengking, seperti al-aswadu, al-kalbul aswadu, anjing hitam, ular, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagaimana para sobat SR dan para pemirsa bahwa bangsa jin ini bisa merubah bentuk aslinya kepada bentuk-bentuk yang lainnya? Yang pertama yang harus kita yakini dan kita imani adalah bahwa ini tidaklah terjadi kecuali atas izin dan kehendaknya Allah. Allah tidak memberikan izin, Allah tidak berkehendak, maka bangsa jin juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk dapat merubah bentuk aslinya kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Ada beberapa keterangan di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton bahwasanya cara bangsa jin ini merubah dirinya kepada bentuk yang lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Abu Ya'la, bahwasanya beliau mengatakan bangsa jin pada dasarnya dia tidak bisa merubah bentuk aslinya kepada bentuk-bentuk yang lainnya, kecuali kemungkinan besar bahwa bangsa jin ini mempunyai kalimat-kalimat, mempunyai mantra-mantra yang dia baca sehingga mampu merubah bentuk aslinya kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, untuk menguatkan pendapat Abu Ya'la ini, penulis kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton ini menambahkan dalil lain, keterangan yang lain. Riwayat dari Ibnu Abi Syaibah yang mengutip perkataan Umar ibnu Khattab ketika terjadi diskusi di satu waktu. Kemudian ada beberapa sahabat yang menyinggung persoalan bangsa jin. Kemudian Umar ibnu Khattab mengatakan, sesungguhnya di alam jin, sesungguhnya kehidupan di bangsa jin ini ada tukang-tukang sihir dari bangsa jin, sebagaimana ahli-ahli sihir yang ada di alam manusia. Nah, kemungkinan besar yang namanya sihir, tukang sihir ini mempunyai bacaan-bacaan tertentu, mempunyai mantra-mantra tertentu, sehingga dengan bacaan-bacaan tersebut, dengan mantra-mantra tertentu, ini bangsa jin menggunakannya untuk merubah bentuk aslinya kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Sobat SR dan para pemirsa, ingat selalu memohon pertolongan kepada Allah, selalu membaca doa perlindungan kepada Allah agar kita bisa diselamatkan dari gangguan bangsa jin. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.